Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa ta'iman rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ia tidak malu, tidak akan merasa segan untuk membuat perumpamaan walaupun semisal nyamuk, kutu busuk ataupun binatang kecil yang lebih rendah dari nyamuk yang menurut ilmu pengetahuan ternyata ditemukan di atas punggung nyamuk itu masih ada binatang kecil yang bisa hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan akibat dari kebenaran yang ada dalam nyamuk itu terjadi dua golongan. Satu orang yang beriman yang bertambah keimanannya, yang kedua orang-orang yang sesat yang pada hatinya ada penyakit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang fasik. Penyebutan kata fasik di sini dijelaskan dengan ayat ke-27 dengan menggunakan kalimat isim mausul, kata tunjuk yang sangat jelas. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan hudal lil muttaqin, maka kalimat tunjuknya jelas, penjelasnya siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di sini pun jelas-jelas orang-orang fasik itu dijelaskan dengan alladzina yanquduna ahdallahi dan seterusnya. Nah, maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bukan masalah nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuknya. Allah mengambil perumpamaan untuk mendapatkan hidayah dari perkara yang kecil ini adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran ini sampai kapanpun bisa menjadi pembeda, furqan antara orang-orang yang bisa mengambil hidayah dengan sekecil apapun dan orang yang tidak bisa mengambil hidayah walaupun dengan masalah perkara yang lebih besar sebesar apapun. Termasuk di ayat-ayat sebelumnya tentang penciptaan langit dan bumi, tentang Al-Quran yang diturunkan, tentang hujan yang turun ke bumi dan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang fasik ini di ayat ke-27 dijelaskan cirinya ada 3. Satu, yang quduna ahdallah. Yang kedua, yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusalat. Yang keempat, yufsiduna fil ardi. 3 ini ciri yang sangat kental oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan bahwa ciri orang munafik itu, ciri orang fasik itu, satu, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian apa? Perjanjian yang paling pokok ketika manusia berikrar dengan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengibadahinya dan tidak musyrik kepadanya dengan sesuatu apapun, termasuk perkara yang sekecil apapun seperti nyamuk. Kemarin kita bahas ada seorang manusia yang masuk surga gara-gara lalat dan juga ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Yang kedua, wa rahimakumullah, yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Yang kedua itu merusak, tidak lagi menyambungkan silaturahmi dengan sesama manusia. Ini pembuktiannya adalah bagaimana penyikapan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dengan membunuh para nabi. Sementara para nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, untuk dibela, untuk mereka jaga karena mereka yang membawa petunjuk. Tapi ternyata kenyataannya ada yang didustakan, ada yang dibakar, ada yang disalib, ada yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka disebutkan fasik karena sudah pertama memulai dengan keimanan, kemudian malah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hubungan manusia itu dengan alam. Wa yufsiduna fil ard. Jangankan perkara-perkara yang besar, dengan perkara yang kecil pun orang-orang yang beriman itu ternyata elegan dalam menghadapi bagaimana mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qasas
Nabi Sulaiman alaihissalam, anak dari Nabi Daud, ketika melewati sebuah lembah dan ternyata ada sekumpulan semut yang sedang berjalan. Kemudian panglima semutnya berkata, kalian harus jaga diri karena Sulaiman dan tentaranya tidak bisa melihat. Bisika tincak. Ternyata Nabi Sulaiman sampai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alaihi. Jadi orang beriman itu terhadap perkara yang kecil sedikit pun seperti semut elegan mengambil hidayah, menyambungkan kepada Sang Pencipta. Berbeda dengan orang-orang yang fasik tadi. Dengan semut saja mereka malah menyebutkan mada aradallah bihada masalah. Nah, naonan maka disebutkan ieu reungit aya dina Al-Qur'an. Nah, maka iwatu imar rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala langsung mereka itu diberikan gelar ulaika humul khasyi'un. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Iwatu imar rahimakumullah, penamaan kepada sesuatu itu apabila dari orang yang tidak bisa memberikan itu seolah-olah menjadi doa. Maka dalam Islam kalau misalnya memberikan nama kepada anak harus bagus. Pernah ada seorang perempuan bernama Asiyah dengan sod, artinya perempuan tukang maksiat. Rasul tadi ganti, orang digentos kuno hade Jamilah, istri yang cantik. Kenapa? Karena ini merupakan doa dan harapan. Dan nama itu akan menempel sampai nanti ketika dipanggil di akhirat. Nabili bapak-bapak nu bade gentos nabi. Ngantek kedah ngabubur beureum koneng mah nya. Nah, ini adalah harapan dari seorang. Tapi kalau yang memberikan penamaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menentukan sesuatu, berarti nu kieu ngaranna lamun goreng kutukan gitu. Tapi kalau misalnya bagus, ini adalah kenyataan. Seperti anak Nabi Zakaria alaihissalam diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Yahya, artinya orang yang menghidupkan. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalau bagus itu adalah bentuk kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian nama itu, sedangkan kalau jelek berarti ini merupakan kutukan. Orang-orang itu disebutkan sebagai orang-orang yang merugi, menjadi kutukan. Bahkan di ayat-ayat yang lain ini adalah bentuk dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Bentuk kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Nah, oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman dengan hidayah sekecil apapun harus menjadikan wasilah mendapatkan hidayah. Cirinya apa? Jangan sampai seperti orang-orang fasik. Bagaimana? Satu, harus selalu menjaga perjanjian diri dengan Allah. Ketika Mu'ad bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW, Rasul bertanya, atadri ma haqqullah ala ibad wa haqqul ibad Allah. Kamu tahu tidak hak Allah terhadap hamba dan hamba terhadap Allah? Maka Allah wa rasuluhu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka kata Allah, hak Allah dari hamba supaya diibadahi dan tidak musyrikkan dengan suatu dan sekecil apapun, dan hak seorang hamba dari Allah tidak akan disiksa selama dia tidak berbuat musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang harus dipelihara perjanjian dengan sesama manusia. Kenapa? Karena bentuk perjanjian dengan sesama manusia merupakan bentuk silaturahim, bentuk wasilah untuk menyambungkan kebaikan diri dengan kebaikan orang lain dalam rangka mempermudah bagaimana membuka pintu ke surga. Kan ke surga teh lamun salat sorangan mah hijinya, lamun salat babarengan mah
27 meureun leuwih lega, leuwih hampang abusna teh. Dan yang ketiga ikhwati iman rahimakumullah adalah memelihara hubungan dengan alam. Karena apa? Karena alam adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang justru pembuktiannya itu adalah dengan memelihara. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia seperti khalifah. Ingat lamun misalna endog diasakan ku urang eta masih kaharti keneh tiasa dituang. Tapi lamun anak hayam dipencit can gede, ini tidak sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah untuk melestarikan, sanajan halal secara hukum eta anak hayam teh. Tapi manusia diutus bukan untuk itu. Bukan hanya untuk memakan saja, tapi diutus juga untuk melestarikan. Ketika alam dijaga oleh manusia, ternyata alamlah sebenarnya yang menjaga manusia. Dikerasakan urang, maka alam ini akan tetap berjalan. Tapi ketika tidak ada alam, maka manusia tidak akan hidup di dunia ini. Insyaallah orang lanjutkan dina aya sarajana. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya apa deh? Halo. Ya percaya. Mana? Sorean aja. itu hana apalan. Oh, kalian itu belum. Ini